Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, M.Biomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Sebenarnya virus ini karena ini berhubungan dengan imun, maka tingkatkanlah imunitas tubuh kita. Bagaimana cara meningkatkan imun gitu ya? Pertama, diperhatikan pola hidup dan pola makannya. Orang yang terlalu banyak begadang, imunnya menurun. Orang yang terlalu banyak makan yang merusak tubuh, ya, misalnya pengawet, penyedap, dan sebagainya, imunnya terlalu berfungsi berlebihan sehingga tidak fokus untuk melawan kuman atau melawan virus itu tadi. Terus kemudian pola pikir yang stres, yang ibaratnya ribet gitu ya, itu juga mempengaruhi sistem imunitas tubuh kita. Maka itu Islam ini mengajarkan suatu konsep yang luar biasa, keseimbangan antara konsep jasad ya, dan konsep rohaninya. Dan ternyata ada hubungan antara faktor rohani atau psikis terhadap jasad. Maka itu kenapa Allah menegaskan bahwa Allah menjadikan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali satu, kata Allah, hanya untuk ibadah. Saya sempat berpikir, apa hubungannya ibadah dengan aspek tubuh kita? Ternyata ibadah ini menyebabkan sistem imun kita menjadi bagus. Ketika imun bagus, maka virus yang masuk pun dibunuh oleh imun. Bahkan imun ini juga, penelitian terbaru, bisa untuk menggerogoti plak pada dinding pembuluh darah. Bahkan penelitian juga terbaru sekarang, pengobatan kanker itu dengan menggunakan imun kita tubuh juga, yang disebut dengan imunoterapi. Inti dari penyakit yang disebabkan dalam tubuh kita salah satunya adalah imun kita berfungsi atau tidak. Maka itu sebagai seorang hamba Allah yang baik adalah perbanyak ibadah. Gitu. Nah, saya berpikir salah satu aspek ibadah yang sangat luar biasa dalam meningkatkan imunitas tubuh kita dan memperbaiki fungsi imun adalah sholat tahajud. Ini sangat luar biasa. Karena sholat tahajud itu mempermeningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Kalau dari sisi makanan, habatus sauda. Habatus sauda ini adalah tumbuhan yang memiliki efek imunomodulating. Ini sangat luar biasa. Terus kemudian pola hidup Rasulullah. Ya, bagaimana Rasul menyuruh kita sekali-kali nyeker, itu juga meningkatkan imun. Bagaimana Rasul memperhatikan makanan yang halalan, thayyiban, itu juga meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Bagaimana Rasul mengatur makan jangan berlebihan, itu juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Artinya aspek ibadah meningkatkan imun. Maka itu orang-orang yang soleh seharusnya lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak soleh. Seharusnya seperti itu. Karena orang-orang yang soleh itu mengikuti konsep-konsep yang dihadirkan oleh Islam. Jadi ketika imun itu menjadi bagus dengan aspek ibadah, maka virus itu tidak akan terkena. Contohnya begini Ustaz. Ada orang sama, ini kembar. Makannya sama, hidupnya sama. Tapi kenapa satu kena virus influenza, satu tidak? Dokter akan menjawab, oh imunnya lagi nurun nih si A. Si B nggak turun. Ya kan? Alasnya begitu. Timbul pertanyaan lagi, kenapa ini turun, kenapa ini nggak turun? Oh mungkin pola hidup, pola makan. Nah, timbul pertanyaan lagi, lah apa hubungannya ini secara langsung kok imun kadang-kadang naik, kadang-kadang turun? Nah inilah hak prerogatif Allah ini. Kapan imun itu meningkat dan tidak meningkat? Karena imun ini sesuatu yang unik di dalam tubuh kita. Dia itu bekerja tanpa ada yang memerintah. Otomatis Ustaz, ada kuman masuk, virus makan. Bakteri banyak, virus memperbanyak tentaranya. Kemudian dia melawan ini si musuh itu tadi. Tapi ketika banyak, si sel darah putih ini memiliki kemampuan untuk bunuh diri sendiri. Itu hebatnya imun tubuh. Dia bisa memperbanyak diri dan dia bisa bunuh diri sendiri. Itu Allah jadikan sangat luar biasa. Kalau seandainya imun ini tidak bisa bunuh diri, wah sungguh resiko kita nih. Timbul penyakit autoimun.
yang sudah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Maka itu imunitas tubuh kita ini dijaga dengan aspek ibadah. Ya. Termasuk ada penelitian terbaru dengan efek bacaan Quran meningkatkan sistem imunitas tubuh. Karena bacaan Quran ini menstabilkan proses di dalam tubuh kita. Maka itu sebenarnya untuk hidup sehat sebenarnya tidak perlu banyak teori sebenarnya Ustaz. Sudah ikuti saja Al-Quran dan hadis. Karena kajian-kajian tentang amalan-amalan sunnah, aspek-aspek ibadah, itu umumnya semuanya meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Imun baik, maka fungsi tubuh akan menjadi baik. Begitu juga fungsi hormon juga baik, akan memperbaiki fungsi tubuh secara baik juga. Maka itu pemirsa Umat TV, obat yang terbaik adalah Al-Quran dan hadis. Amalkan itu. Jangan hanya dibaca, tapi tidak diamalkan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Iya.